Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa mendengar pesan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami sangat butuh firman-Mu. Tanpa kekuatan firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar segala kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada Julia, ada Sheni, ya, ada Ani. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang capek ya, banyak orang sudah Bu Eli capek lihat hidup ya. Kalau kita hidup menghadapi masalah capek ya. Saya sendiri kalau hidup selama melihat masalah, lihat pergumulan hidup saya, mungkin hari ini sudah saya benar-benar sudah tidak punya semangat untuk hidup ya. Makan susah ya, mau tidur susah, tapi ketika hidup ini berjalan bersama Tuhan dirubah. Masalah memang belum selesai, tapi makan enak, tidurnya jadi enak. Ya, yang belum dengar khotbah saya kemarin bisa dilihat ya, tentang hati itu paling penting. Paling penting hari-hari ini. Yuk kita mau jaga hati. Sudah berikan hatimu buat Tuhan. Remote itu pegang. Suruh Tuhan yang pegang ya. Kalau hati kita beres, kita itu tinggal melangkah itu enak saudara. Orang kalau hatinya beres ya, menghadapi tantangan itu, melangkahnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau hatimu tidak beres, itu sulit untuk melangkah melihat apa yang Tuhan mau, apa yang janji Tuhan sudah sediakan di depan, itu sangat sulit. Tapi kalau kita menjaga hati kita ini sudah tenang aja, nggak usah takut. Karena orang yang jaga hati itu orang yang spesial di mata Tuhan ya. Yuk kita hari ini buka dulu di Mazmur 34, 18 sampai 19. Senyatanya bagaimana sih pemikiran Tuhan pada waktu kita ini menghadapi masa-masa yang sulit ya. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 8 sampai 19. Halo semua, shalom shalom, Mami Feni, Nike ya. Yuk kita baca. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar ya. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 yang baru join ya. Bisa dilihat ya, Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Hari ini keadaanmu sulit, sebenarnya dengan doa yang saudara naikkan, Tuhan itu bukan tutup telinga. Kalaupun keadaanmu tambah sulit, dia itu tetap dengar loh saudara. Dia itu pendengar yang baik ya. Jadi senyatanya pemikiran Tuhan hari ini, apa yang sedang Tuhan lakukan di atas, dia itu lagi tampung setiap teriakan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah berkata, Tuhan sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya gimana. Tidak tahu lagi Tuhan, aku harus menghadapi realita yang semakin sulit untuk aku jalani. Tuhan dengar kok, Tuhan dengar, lihat ya, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Hari ini jangan pernah berprasangka yang buruk ya kepada Tuhan. Saudara dan saya jangan pernah mencurigai Tuhan pada waktu engkau ada di dalam kesesakan dan engkau berseru. Senyatanya Tuhan dengar dan Tuhan punya inisiatif untuk melepaskan. Sekali lagi, hari ini jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, mau beratnya kayak apa, Tuhan mendengar. Ketika saudara berdoa, saudara berteriak minta tolong, Tuhan mendengar dan inisiatif Tuhan, Dia ingin melepaskan setiap saudara dan saya dari setiap permasalahan.
Tapi yang lebih utama adalah masalah bukan masalah lahiriah, tapi masalah batinianya mau dilepaskan dulu. Jerat dosa, nyaman dosa, nikmat dosa, keterikatan dosa, itu yang jadi target Tuhan, dilepaskan terlebih dahulu. Makanya kenapa orang menjaga hati itu paling penting. Karena kalau hatimu beres, maka yang namanya nikmat dosa, nyaman dosa, keterikatan dosa, itu akan dengan mudahnya saudara dan saya untuk melawan, untuk meninggalkannya. Tapi kalau hatimu tetap kotor, maka saudara akan sulit meninggalkan semua kenikmatan dosa dan keterikatan dosa. Itu sebabnya ayat berikutnya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Siapa yang lagi patah hati hari ini sudah rasanya tidak punya pengharapan untuk hidup, senyatanya dia dekat. Tuhan dekat. Bukan lagi posisinya jauh, dia ada di sebelah kanan saudara. Dia selalu memasang telinganya waktu saudara berteriak, dia ada di dekat saudara dan dia punya inisiatif untuk melepaskan. Lihat ya ayat kata berikutnya, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang remuk jiwanya diselamatkan. Seburuk apapun keadaan hidupmu, sekolaps-kolapsnya keuanganmu, rumah tanggamu yang sudah digugat cerai, mungkin suamimu yang sudah meninggalkan, tidak ada beritanya, keuanganmu, hari ini hartamu sudah disita dengan aset bank, bagaimana dan sebagainya, remuk jiwamu melihat keadaan yang benar-benar. Hari ini banyak orang berkata, saya ada di titik nadir batas ambang kekuatan saya sebagai manusia. Itu artinya kalau saudara sudah ada di titik nadir, maka saudara hari ini akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan yang extra power, extra jos itu akan bekerja secara luar biasa, membawa orang-orang yang remuk jiwanya, yang sudah tidak punya kekuatan untuk bangkit kembali, maka Tuhan berjanji, aku pasti punya inisiatif untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah remuk, yang sudah dunia berkata tidak mungkin, mana mungkin, sulit dan susah. Ini waktunya Tuhan sendiri yang akan turun tangan berperang untuk menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara yang sedang dalam kesesakan, Tuhan punya inisiatif untuk melepaskan. Saudara yang lagi patah hati, saudara yang lagi disakiti hati, difitnah, ditusuk dari belakang, saudara lagi dirugikan. Tuhan posisinya sangat dekat. Sekalipun kita berpikir Tuhan tidak adil, orang yang menipu, menyakiti hidup saya bisa menari di atas penderitaan saya, tapi senyatanya mereka tidak pernah sadar bahwa ada Tuhan yang sangat dekat kepada orang-orang yang sangat disakiti. Mungkin hari ini engkau sedih melihat suami, pasangan hidup, orang-orang yang dekat yang lagi menyakiti hidupmu, raja tega. Tidak usah takut, posisi Tuhan, dia dekat dengan orang-orang yang lagi menjadi korban-korban disakiti. Kalaupun terlihat hidupmu tidak adil hari ini, bukan berarti Tuhan jauh. Dia dekat kepada orang yang patah hati. Siapapun saudara yang bergabung live ini, yang hidupmu terlihat benar-benar remuk jiwamu, Bu Eli, remuk hidup saya, sudahlah, percayalah, Tuhan itu tetap punya pemikiran, dia pasti menyelamatkan. Seremuk-remuknya keadaan hidupmu, Tuhan tidak akan pernah untuk membiarkan saudara berjalan sendiri, tapi dia pasti menyelamatkan. Itu sebabnya
hari ini kalau kita sudah dengar firman ini, jangan berkata capek deh. Nggak boleh ada kata capek. Tuhan melepaskan, Tuhan dekat, Tuhan menyelamatkan. Lah buat apa kita capek? Semuanya ini belum ending. Semuanya masih dalam proses. Kalau saudara lihat Rasul Paulus itu luar biasa ya. Makanya hidup ini capek karena saudara hidup seolah-olah hanya ditentukan oleh masalahmu selesai. Capek saudara. Rasul Paulus walaupun duri dalam dagingnya terus dilanjutkan sama Tuhan, tapi saudara lihat ya, Rasul Paulus ini terpilih menjadi orang yang spesial, mengalami orang yang kemenangannya finishing well, lulus itu summa cum laude. Saya percaya Rasul Paulus itu lulusnya summa cum laude, sampai diberi kepercayaan nulis Injil 2/3 itu tidak main-main. Berarti hati Tuhan itu benar-benar menganggap Paulus itu orang yang spesial, sementara dia tidak bisa pulih duri dalam dagingnya. Tuhan bisa tidak ambil duri dalam daging? Bisa, gampang buat Tuhan. Paulus apa tidak berteriak. Tapi Tuhan tahu jawaban yang terbaik ketika duri dalam daging itu dilanjutkan. Itu berarti karena Tuhan punya hati terhadap Rasul Paulus untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi alatnya yang mulia secara luar biasa. Yuk kita lihat ya. Kita banyak pelan-pelan buka ayat. Hari ini orang benar saya akan berikan 3 tips orang benar jangan capek. Buka di Amsal 11 ayat 30 sampai 31. Amsal 11 ayat 30. Ya. Yang hari ini mengalami masalah suami tidak usah takut ya, tenang aja. Saudara lagi patah hati kan? Saudara tetap percaya bahwa Tuhan dekat. Kalau dekat, ngomong aja. Yang penting hidupmu benar, Tuhan pasti pelihara, Tuhan jagai, dan ini bukan hasil akhirnya itu adalah hancur. Rumah tangga pasti dipulihkan Tuhan itu secara luar biasa. Tunggu aja waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Jadi sabar ya. Amsal 11 ayat 30 sampai 31. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan ini berikutnya, yang 31 ya, kita lompat dari 30A kita lompat ke 31. Yang pertama tadi, hasil orang benar itu adalah pohon kehidupan. Jadi hari ini tidak ada orang yang capek menjadi orang benar, karena saudara dan saya itu menghasilkan pohonnya, pohon kehidupan. Orang berharap menghasilkan pohon uang, mamon, orang dunia kejar pohon uang. Tapi buat saudara dan saya menjadi orang benar, melewati proses yang tidak mudah, melewati duri dalam daging, pikul salib, itu karena pohon kehidupan. Pohon uang tidak bisa mencapai surga, tidak bisa beli keselamatan. Hanya orang benar yang menghasilkan pohon kehidupan yang akan menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Tangkap ya, Amsal 11 ayat 30A. Yang 31, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Nah, tidak ada hidup ini nikmati dosa, tidak menerima balasannya. Firman Tuhan berkata, orang benar itu pasti menerima balasan di atas bumi. Lah kalau orang berdosa, Bu Eli gimana? Iya sama. Balasan kita adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, pohon kehidupan. Balasan orang berdosa dan orang fasik jelas petaka dan malapetaka. Amsal 13 ayat 21. Itu sedang dalam perjalanan saudara. Sama-sama kelihatan mereka enak, kelihatan saudara sekarang terpuruk, hidupmu patah hati, saudara ngalami kesesakan, remuk jiwa. Tapi itu belum ending, semuanya belum final. Karena hari ini kita percaya kalau firman Tuhan berkata, orang benar bukan menerima balasannya hanya di surga, tapi di bumi loh ini. Jadi bumi surga kita ini disediakan upah besar di surga,
upamu juga ada di bumi, besar di bumi. Nah, orang fasik, orang yang menyakiti saudara, hari ini walaupun ada di atas angin, tapi percayalah, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa sama, saudara. Makanya jangan capek jadi orang benar, tetap semangat. Ada balasan di bumi, ada upah besar di surga. Lah saudara, buat apa capek? Nggak apa-apa. Wong hidup di dunia kita nggak tahu. Kita masih ada visa berapa lama, nggak ada yang tahu. Kalau visa dunia, visa ke luar negeri ke Amerika, saya tahu 5 tahun. Saya bisa berjaga-jaga. Oh, ini sudah mau expired, saya harus memperpanjang lagi. Tapi kalau visa surga, sewaktu-waktu saudara. Bisa besok, bisa 1 jam, bisa lusa, berakhir. Makanya jangan capek. Orang benar tidak usah capek. Kak, saudara dan saya hari ini menjalani kehidupan itu lagi membangun pohon kehidupan, lagi menikmati balasan di bumi dan di surga. Yang berikutnya, lihat ya, Amsal 22 ayat 21. Lihat, ini juga luar biasa. Amsal 22 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Wow, hari ini engkau kelihatannya benar-benar ngalami kesesakan, patah hati akibat disakiti orang, remuk jiwa, keadaan hidupmu. Kalau lihat kenyataan, saudara bisa berkata gini, hancur hatiku, hancur Mina, Bu Eli, lihat rumah tangga saya sudah tidak punya dasar untuk berharap. Lihat toko saya yang sepi, Bu Eli, hancur hati saya, dulu rame, sekarang omset cuma tinggal 20%, remuk jiwa. Percayalah, janji Tuhan pasti menyelamatkan. Jangan capek, cuman tinggal tunggu waktunya. Yang pasti jadi orang benar itu tidak ada kata rugi. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Endingnya engkau tidak ada bencana loh saudara. Tapi justru orang yang hidupnya berdosa hari ini bisa beria-ria di atas penderitaanmu, itu akan senantiasa celaka. Ada perbedaan yang jelas. Yang satu tadi tidak ada bencana apapun. Tapi yang bawah buat orang berdosa, garis besarnya senantiasa. Lihat ya, senantiasa itu berarti selalu celaka. Nah, orang benar tidak ada bencana apapun. Ada kata belakang penekanannya apapun. Sementara orang berdosa penekanan katanya senantiasa, always, selalu celaka. Lihat ya, selalu loh saudara. Nah, kita dibebaskan dari apapun. Itu sebabnya jangan pernah capek. Walaupun hidupmu mengalami duri dalam daging, hari ini hidupmu mengalami keadaan yang tidak adil, tetap semangat. Semangat jadi orang benar ya. Percayalah, yang penting ini saudara, hari ini jadi orang benar itu yang penting sudahlah. Amsal 19 ayat 16. Paling penting ini sudah, jadi orang benar, tidak usah bingung. Hidupmu itu jangan ditentukan oleh masalah. Sudahlah, Tuhan kalau pasti pakai masalah untuk melanjutkan prosesnya, itu berarti saudara dan saya orang spesial pakai telur. Jadi jangan bunuh diri, jangan depresi, jangan mau minum baygon. Lah, orang spesial kan sudah disiapkan pohon kehidupannya tinggi. Nanti terima balasannya juga banyak, besar. Terus yang namanya bencana apapun digaransi sama Tuhan, dijamin kita tidak akan mengalami apapun. Sementara orang fasik always, senantiasa, selalu celaka. Mereka tidak punya pohon kehidupan, kaya, konglomerat, tidak bisa sampai pohon kehidupan, tidak ada sampai ke surga. Tidak ada pohon uang, pohon mamon yang bisa sampai ke
kerajaan surga. Hanya pohon kehidupan. Ini orang benar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Makanya kenapa Fran kemarin bilang, Ibu Gembala tidak mau libur. Ibu Gembala sekalipun hari ini saya tahu hari ini hari besar. Ya, kalau mau mikir santai saya pingin tidur panjangan saudara. Kalau saudara mikir saya pingin hidup santai, kemarin sudah jalan-jalan ya. Saya diajak mami saya pergi ke Batu ya, ke Malang, refreshing katanya ya. Sudahlah, tapi hari ini ya, kemarin ada Zoom, saya khotbah, hari ini ada live. Saya sudah tidak milih untuk jalan-jalan sudah. Kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini kita ini cuma butuh firman saudara. Kita ini lagi butuh firman. Siapa yang berpegang pada perintah itu akan memelihara nyawanya. Jangan menghina firman. Jangan abaikan firman. Firman itu bukan sekedar tulisan yang tidak punya kuasa. Tapi firman itu Allah sendiri. Jadi kalau menghina firman ya menghina Allah, Tuhan Allah yang besar, yang dahsyat, maka kita akan mati. Hari ini kau tidak akan mati, percayalah, malah terpelihara dengan aman sampai visamu nanti habis. Makanya jadi orang benar, yang penting sudah berpegang pada firman, saudara hari ini pasti dipelihara sampai nanti saudara lihat pohon kehidupan, upah di bumi, di surga. Saudara tidak akan apapun tidak ada bencana atau sesuatu rancangan buruk apapun yang bisa menimpa saudara dan saya. Amin, amin. Itu sebabnya kita percaya ya. Kita semua tahu kok kehidupan ini sebentar lagi, tidak lama. Kapan sih hidup di dunia? Waktu ini cepat loh. 1 tahun, 1 tahun. Nanti lihat ya, saya sendiri merenungkan sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, saya ini sudah kepala 5. Aduh, waktu ini cepat berlalu. Sebentar lagi nantilah saya jadi kepala 6. Lah kalau sudah kepala 6, ingat ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Usia kasih karunia. Ya, kalau sudah ada di hari ke-5, berarti ini sudah Jumat. Mendekati loh saudara. Tiba-tiba nanti perjalanan hidup kalau sudah usia ke-6, aduh sudah ada di Sabtu. Usia kasih karunia cuma 70. Berarti kalau sudah ke-5 ini sudah weekend saya sudah weekend ya. Saudara mungkin masih kepala 4, 3, tapi ya yang jadi pertanyaannya gini, hidup kan tidak harus ada di kepala 7, bisa sewaktu-waktu. Makanya perlu berjaga-jaga ya. Kita percaya waktu yang cepat ini kita harus pergunakan kesempatan untuk saudara tetap pegang firman. Sudah, tidak ada lain. Kehidupan saudara hari ini dipelihara firman. Kita hidup hari ini berpegang pada firman. Kita hidup dijamin oleh firman. Itu sebabnya firman ini harus tertanam di dalam pikiran saudara. Kalau itu tidak menjiwai, maka saudara akan hari-hari ini dengan gampangnya saudara dihancurkan oleh iblis. Ya, jadi 3 hal. Orang benar itu adalah pohon kehidupan. Orang benar itu akan menerima balasannya, ya. Jadi orang benar itu hari ini pohon kehidupan. Saudara lagi bangun pohon kehidupan, akan menerima balasannya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. 3 hal. Yuk kita lihat. Orang benar itu pohon kehidupannya gimana saudara? Orang benar adalah pohon kehidupan. Amsal 10 ayat 29 dan 30. Amsal 10 ayat 29 dan 30. Jalan Tuhan, nah ini ya, adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tulus itu kaitannya dengan hati lagi loh saudara. Lihat ya. Kalau kita tidak tulus, hatimu kotor, saudara tidak akan berjalan di jalannya Tuhan. Kalau hatimu tulus, saudara jadi orang benar, maka jalan Tuhan yang berliku-liku, pikul salib,
jalan ditinggal suami selingkuh, jalan melihat kebangkrutan dan sebagainya. Walaupun saudara sudah berteriak, tapi jalan hidupmu tidak tambah mudah. Percayalah, kalau jalan Tuhan itu selalu berakhir dalam perlindungan yang maha tinggi. Tidak usah takut ya. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi kita jalani jalan Tuhan itu perlindungan. Memang buat orang berdosa ya, jalannya pasti jalan yang menuju kebinasaan. Lihat ya yang berikutnya. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Hari ini Tuhan sudah beri batasan antara orang benar dan orang berdosa. Saudara jangan melihat masalah orang benar kok orang berdosa kok cepat selesai, cepat kaya. Sementara orang benar kok jalan hidupnya sulit. Tapi perlu saudara tahu, justru jalan orang benar itu yang ada perlindungannya. Orang fasik tidak ada perlindungan, tidak ada remnya, mereka langsung binasa. Tapi orang benar, lihat ya, tidak akan terombang-ambing selama-lamanya. Jadi walaupun engkau dalam keadaan menderita sekarang, mengalami kesesakan, engkau mengalami keadaan remuk, jiwa, patah hati, itu tidak akan selamanya. Firman Tuhan berkata, tidak akan terombang-ambing. Jadi kalau hari ini mengalami terombang-ambing itu jet coaster. Bu Eli, kok Tuhan dicicipi keadaan baik, sudah sukacita, petir lagi Bu Eli. Balik suami minta maaf, PHP lagi Bu Eli. Bu Eli, suami kembali bangkrut Bu Eli. Lah kapan masalah saya nikmati happy ending toh Bu Eli? Seperti yang Bu Eli khotbahkan, katanya happy ending. Ini suami dipulihkan dalam keadaan bangkrut, stroke Bu Eli. Coba pusing Bu Eli. Kalau semakin itu yang saudara perjuangkan, saudara hari ini pasti kecewa sama Tuhan. Ikut Tuhan bukan ditentukan oleh hasil. Ikut Tuhan hari ini harus siap menjalani jalannya dulu. Jalan yang tidak mudah, yang sempit, yang sesak. Tapi ujung-ujungnya pasti kehidupan. Ada perlindungan Tuhan ya. Dan saudara tidak akan mengalami jet coaster selama-lamanya. Tapi kita akan mendiami negeri. 3 hal. Kalau orang benar itu adalah pohon kehidupan, itu berarti adalah jalan orang benar. Itu adalah jalan menuju kehidupan. Jelas. Hari ini jangan ngomel dengan jalan hidup sempit sesak. Itu jalan kehidupan. Jalan pikul salib, kehidupan, pikul dosa, kebinasaan. Yang kedua, hidup orang benar tidak akan terombang-ambing selamanya. Yang ketiga, tujuan akhir orang benar pasti akan mendiami negeri yang berlimpah susu madunya. Dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat yang berlimpah susu madunya. Jujur, kalau saya dulu menangisi masalah saya, Tuhan ingatkan. Dunia ini bukan tempatmu berlimpah susu dan madunya, tapi berlimpah air mata, Eli. Berlimpah penderitaan, berlimpah sakit penyakit, berlimpah karena menghadapi dunia yang jahat dan orang yang jahat. Itu sebabnya kita jangan protes sama Tuhan. Kalau saudara protes, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, hidup saya berlimpah air mata, berlimpah penderitaan. Ya memang senyatanya dunia ini tempat saudara tinggal, ini dunia yang jahat. Dunia yang dikuasai oleh penguasa dunia yang jahat juga. Iblis juga ambil peran dalam hidup orang-orang benar yang nggak bisa menguasai dirinya dengan baik. Itu sebabnya kalau kita hari ini banyak protes, nanti Tuhan tanya, mau pulang ke rumah Bapak, minta hidup yang berlimpah, kebahagiaan susu madunya, bukan di dunia. Berarti aku bawa engkau pulang ya, bawa pulang ke surga ya, mau, sudah siap, pasti punya tiket. Pasti nanti kalau sudah sampai surga menyesal. Aduh Tuhan, kok upahku kecil
kecil, tidak sebanding dengan upahnya Bu Eli. Nah, nanti protesnya gitu. Kenapa? Karena waktu saudara dipaksa ngumpulkan upah dalam jalan yang sempit, jalan pikul salib, ngomel aja, penuh air mata. Lah kalau hidup memang di dunia harus siap. Makanya kalau ulang tahun nyanyinya panjang umurnya, ya siap panjang penderitaanmu, panjang air mata. Lah ini, kita lagi diombang-ambing saudara. Masalah selesai, datang lagi nanti masalah berikutnya. Tapi tujuan Tuhan perlu saudara tahu. Iblis mau menghancurkan kalau masalahmu sudah selesai. Ada masalah yang jauh lebih berat. Itu tujuan Tuhan saudara dibawa ke next level. Naik kelas, tidak tinggal kelas terus. Naik kelas, upahnya jauh lebih besar. Kepercayaan Tuhan buat saudara dan saya jauh lebih besar. Saya percaya. Saya juga merasakan seperti apa yang Rasul Paulus juga. Saya percaya Tuhan kasih Rasul Paulus kepercayaan 2/3 menulis perjanjian baru. Itu bukan langsung. Dia uji. Setiap kali ada tantangan besar, saya percaya. Kira-kira Tuhan langsung kasih 2/3? Enggak. Pasti Tuhan akan kasih 1/3 dulu. Tuhan kasih berikutnya berapa. Tuhan kasih, misalnya Tuhan tidak langsung kasih juga 75% buat Rasul Paulus. Saya percaya. Dipercaya 25, dilihat responnya. Dipercaya 50% gimana. Dipercaya 60% gimana. Lulus next level dikasih sama Tuhan. Saya juga. Saya hari ini orang bilang gini, Bu Eli, kamu sekarang khotbah itu kok tidak seperti pribadimu ya. Aku ini tahu loh pribadimu gimana dari awal. Kamu sekarang kalau khotbah sudah cacicu. Saya sendiri juga bingung saudara. Kalau saya khotbah bukan saya lagi, tapi saya tahu bahwa Tuhan lagi kasih saya sesuatu yang untuk disampaikan karena dia percaya sama saya. Itu aja ya. Jadi sekali lagi saya bukan orang yang pinter saudara. Saya itu bukan orang yang pinter ngomong, yang hebat. Cus, jujur itu bukan pribadi saya. Tapi kalau hari ini saya bisa membagikan kekuatan buat saudara, itu hanya karena bonus kepercayaan Tuhan buat saya. Amin. Yang ketiga tadi, tujuan akhir orang benar yaitu mendiami negeri ya. Jadi pohon kehidupan itu 3 hal ya. Tidak akan menuju jalan kehidupan, jalannya. Yang kedua adalah hidup orang benar tidak terombang-ambing selamanya. Tujuan akhir orang benar pasti mendiami negeri. Makanya hari ini selama ada air mata nikmati. Nanti selamanya tidak ada. Kangen masalah nanti tidak ada loh. Cari-cari masalah di surga tidak ada. Saudara hari ini nikmati aja. Ada air mata penderitaan hanya ada di dunia. Yang namanya negeri berlimpah susu madunya di surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Cari masalah tidak ada nanti di surga. Makanya nikmati. Yang penting tadi itu loh, pegang firman. Firman jadikan kompas, makanan sehari-hari. Saudara kalau bisa makan nasi, saudara jangan lupa makan firman. Firman ini akan memberi kekuatan buat batiniamu. Kalau nasi buat yang lahiria, tapi batinia tidak kalah penting. Karena ini buat pertahanan saudara sebagai orang benar, yaitu untuk membangun pohon kehidupan. Amin. Orang benar akan menerima balasannya. Yang kedua ya. Yang kedua yuk kita lihat Amsal 13 ayat 13 ya. Satu pembahasan lagi kita selesai. Saya berusaha merangkum dari Amsal. Amsal 13 ayat 13. Orang benar akan menerima balasannya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya ya. Tetapi siapa taat akan perintah akan menerima balasannya. Jadi orang benar dan orang berdosa Tuhan sudah siapkan balasannya masing-masing. Tidak usah protes, tidak usah capek jadi orang benar. Sekali jadi orang benar tetaplah jadi orang benar. Sekali ngampuni tidak ada kata tetapi. Sekali mengasihi tidak ada syarat. Sudah itu lakukan terus sebagai orang benar. Amin. Yang pertama buka Amsal 13 ayat 21. Balasannya apa Bu Eli orang benar? Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa itu dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi hari ini balasannya orang benar itu dikejar. Aduh, siapa yang tidak mau kalau kebahagiaan ngejar saudara? Saudara perlu capek tidak jadi orang benar? Kalau saudara merenungkan firman, saudara tidak akan capek.
Lah saudara di masa-masa yang patah hati, saudara dalam keadaan nyesek, bangkrut, dalam keadaan disakiti suamimu selingkuh, seharusnya kita tidak boleh sedih. Lah hidup kita di posisi dikejar. Kalau hidupmu tidak balas selingkuh, tetap ngampuni, itu dikejar kebahagiaan sampai anak cucu loh saudara. Makanya kita ini harus ngerti firman. Kalau hidupmu terus diintimidasi iblis, ya hidupmu bilang gini, malangnya nasibku. Aduh Tuhan, habis manis sepah dibuang. Saya dulu seperti itu waktu belum kenal firman. Tuhan sial, malang nasibku. Hari itu dulu aku kaya, sekarang gak punya rumah. Saudara salah. Hidupmu hari ini bangun batiniamu supaya kehidupan orang benarmu jalan. Hidupmu ini loh dikejar kebahagiaan. Lah kalau dikejar kebahagiaan, kira-kira hidupmu ini gimana saudara? Ya enak sampai anak cucu. Siapa yang tidak mau kebahagiaan loh saudara? Orang kaya belum tentu bahagia. Kalau tidak banyak orang kaya bunuh diri saudara. Saudara pikir konglomerat orang yang punya rumah gedong itu bahagia? Saya itu loh sudah lihat beberapa orang kaya minum perlu obat tidur, obat penenang saudara. Kenapa? Karena hidupnya tidak bahagia. Lah kita ini orang benar yang ngalami pikul salib. Kayak orang itu hari-hari ini saya lihat tuh ibu-ibu itu luar biasa loh. Ya, ibu-ibu itu lucu saudara. Walaupun suaminya jengkel kan kalau laporan Bu Eli, suami saya tadi pagi katai saya kebun binatang di otak-otakan. Terus gimana reaksimu, responmu? Saya ya tetap ketawa Bu Eli, seperti Bu Eli bilang lah, saya kan tahu saya akan menikmati upah bapak, biarin aja. Kalau saya disakiti suami, upah bapak, jangan balas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Untuk itulah kamu dipanggil oleh panggilan berkat. Lah saya berkati hidup saya, berkat. Nah itu luar biasa. Orang yang seperti ini dikejar kebahagiaan sampai anak cucu. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 13 ayat 22. Justru orang yang nyakiti hati saudara akan dikejar oleh malapetaka. Beda. Yang satu dikejar kebahagiaan, yang satu malapetaka. Enak mana? Orang bisa hari ini di atas angin, wanita tobat, ambil suami orang, ambil harta orang, ambil kebahagiaan orang, kelihatannya di atas angin dicinta-cintai, ya. Ada ibu-ibu yang bilang gini, masa Bu Eli, wanita tobat di WhatsApp-nya ditulis Hani. Sementara saya dikatai apa? Mbok D katanya, Bu D katanya. Duh Bu Eli, gregetan Bu Eli. Saya bilangnya enggak apa-apa, loh saya juga ditulis Nyonya Menir kok ya. Enggak apa-apa saudara. Saya juga ngalami yang sana ditulis Hani, yang saya ditulis Nyonya Menir. Oh hidup Nyonya Menir, hidup Nyonya Menir, enggak apa-apa. Ya. Saudara tidak perlu itu dimasukin hati saudara. Yang hari ini jadi Hani tapi dikejar malapetaka. Lah yang Mbok D, Bu D, ya siapa lagi tidak tahu dikatai apa lagi. Yang namanya kadang-kadang ditulis loh nenek-nenek gitu ya. Istrinya ditulis nenek-nenek gitu ya. Itu pasti yang nulis wanita tobat. Kita dikejar kebahagiaan. Apa artinya nama? Mau Nyonya Menir, mau Bude, mau Mbok D, mau nenek-nenek. Lah hidupnya dikejar kebahagiaan. Siapa yang lebih beruntung? Ya kita. Hani tapi dikejar malapetaka. Sweetheart, sayangku tapi malapetaka. Lah buat apa saudara? Sudah, tidak usah lebay ya. Perasaan itu tidak usah dipakai untuk perkara yang sia-sia. Pakai untuk perkaranya Tuhan. Kita ini dikejar kebahagiaan. Semangat, semangat. Yang tadi ditulis Mbok D, Bu D, ya yang ditulis nenek lampir, enggak apa-apa. Sudah, apapun nama yang ditulis itu enggak ada artinya. Yang penting Tuhan bilang gini, engkau dikejar kebahagiaan. Yang kedua, ya. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi orang berdosa, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang kedua, orang benar itu pasti menikmati kekayaan hingga anak cucu. Jangan main-main, ya. Kekayaan orang berdosa, orang yang nyakiti hatimu mungkin hari-hari ini, yang menfitnah, yang menipu, itu kekayaannya nanti disimpan ya buat saudara sampai anak cucu. Percayalah, balasan yang kedua, orang benar itu akan menikmati kekayaan sampai anak cucu. Tapi orang yang berdosa
itu tidak akan pernah meninggalkan warisan apapun buat anak cucunya. Kita lagi menyiapkan deposito buat anak cucu. Sementara wanita tobat lagi menutup warisan hartanya buat anak cucu. Ditutup dia sendiri karena perbuatannya. Tidak sadar kok, tidak kasihan ya. Jujur saya kalau mikir wanita tobat hari-hari ini orang yang berdosa, saya itu kasihan loh. Tanpa mereka sadari kenikmatannya itu menutup jalan berkat anak cucunya sendiri. Tega ya, kita hari ini yuk semangat, buai aja. Wanita tobat mau menghina hidupmu, kasih senyum, ting ting. Karena lewat perbuatannya saudara sedang ngumpulin harta kekayaan buat anak cucu. Jadi tidak ada orang berkata capek jadi istri tua, capek jadi istri tua, lebih baik jadi istri simpanan. Bodoh itu ya. Kalau ada pemikiran yang seperti ini, itu total orang yang tidak mengerti kehidupan bersama Tuhan. Senyatanya hidup jadi istri pertama yang sah hari ini itu adalah yang dikejar kebahagiaan, menikmati kekayaan. Saudara yang hidupnya hari ini sudah taat, sudah puasa, sudah melayani Tuhan, tapi hidupmu hari ini ngalami badai yang membuat usahamu jatuh, sepi, di PHK. Senyatanya hari ini Tuhan sudah mau menggantikan dengan kebahagiaan dan kekayaan yang jauh lebih besar sampai anak cucumu. Itu tangkep saudara. Pemikiran saudara total harus berubah hari-hari ini. Yang ketiga, apa yang menjadi balasannya? Amsal 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Uren saudara. Orang benar makan bukan hanya sekedar makan, sampai kenyang, sekenyang-kenyangnya itu luar biasa loh, sampai sekenyang-kenyangnya, kelimpahan. Tetapi orang fasik menderita kekurangan. Hari ini siapapun saudara yang disakiti, yang menderita, hari ini sebagai orang benar, saudara sedang disiapkan kebahagiaan, kekayaan sampai anak cucu, bahkan kelimpahan sekenyang-kenyangnya. Tapi orang berdosa akan menderita kekurangan. Hari ini yuk kita sebagai orang benar jangan pernah capek. Semangat sampai visa hidupmu habis, sudah selesai. Finishing well, lulus summa cum laude, upamu di surga, di bumi yang saudara tinggal nanti itu anak cucu yang nikmati. Seperti berkatnya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham di surga terima berkat besar upahnya, yang di bumi berkat besarnya dia ditinggalkan. Bukan sia-sia, anak cucunya nanti yang menikmati. Yuk semangat. Yang terakhir, orang benar itu tidak ditimpa oleh bencana apapun. Lihat ya, apapun loh, apapun. Jadi orang berdosa always, senantiasa celaka. Kita apapun, tidak ada yang buruk, tidak ada rancangan. Katakan, orang benar tidak akan ditimpa bencana, rancangan buruk apapun. Itu yang harus saudara pegang. Yuk buka Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Oh, keren. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jeratnya maut. Hari ini jangan mikir jerat hutan terus. Yang paling penting itu saudara, jerat maut itu loh. Orang kaya tidak takut Tuhan, hidupnya itu benar-benar serem. Jerat maut tuh. Saudara lihat ya, orang kaya sekalipun punya rumah gedong, kalau mati, mau kekayaanmu ratusan miliar, itu jadi nol waktu saudara tutup mata. Tangkep ya, saudara mau sekaya apapun rumahmu gedong, mau punya pabrik 10, sewaktu engkau meninggalkan dunia ini, dari debu kembali menjadi debu, maka waktu kematian itu semuanya nol. Saudara tidak bisa bawa apa-apa hartamu, sukses mau gelarmu S1, S2, S3, S4, S5, S-teler. Waktu itu semuanya nol, diganti almarhum. Mobilmu cuman mobil jenazah, sesaat nganter ke tempat liang kubur itu loh saudara, 2 kali 1. Lihat ya,
Apa artinya ketenaranmu, kesuksesanmu, kaya, dari bangga ambil suami orang, bisa punya rumah gedong, semuanya nol. Waktu hidupmu berakhir di dunia, semua gelar sukses hartamu akan menjadi nol tanpa berarti apa-apa. Tapi buat orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Itu yang pertama. Ada ketentraman. Ada ketentraman yang besar, damai. Makanya orang benar itu bisa makan enak, tidur enak. Siapa yang jadi orang benar belum bisa makan enak, tidur enak, berarti hidupmu belum mengenal siapa Tuhan. Mulai hari ini tidur enak, makan enak. Tidak harus makan yang hauce, mahal-mahal. Makan apapun pasti enak kalau jadi orang benar. Ketentraman yang besar. Yang kedua, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada perlindungan. Yang ketiga, sumber kehidupan. Kita ini sudah dibebaskan dari jerat maut. Jalani hari ini dengan hutang. Jalani dengan keadaan ada wanita tobat yang berusaha merusak rumah tanggamu. Jerat perselingkuhan yang hari ini engkau sedang hadapi. Itu bukan untuk selama-lamanya. Tapi yang pasti Tuhan bilang gini, sudahlah, itu bukan ada artinya. Apa sih artinya jerat maut, jerat perselingkuhan? Kalau jerat yang namanya jerat hutang, jerat perselingkuhan, itu tidak ada artinya. Dibandingkan aku sudah kasih kamu garansi yang paling besar, yaitu jerat maut sudah bebas. Ya nikmati saudara. Sampai nanti pulang ke rumah Bapak, saudara pulang dari debu menjadi debu, itu tidak selamanya. Jerat maut sudah tidak ada lagi. Saudara bakal nikmati pohon kehidupan, negeri mendiami negeri yang berlimpah susu madunya. Saya sudah selesai. Kita semua hari ini happy weekend, liburan bersama keluarga. Nikmati ya. Yang lagi mau siap-siap keluar kota, selamat berlibur. Yang lagi mau siap-siap masih melakukan aktivitas, tidak kemana-mana di rumah, nikmati saudara, tidak apa-apa. Hari demi hari itu nikmati. Yang penting ada Tuhan. Yang penting saudara tetap pegang firman. Firman jadikan makananmu, jadikan pegangan hidupmu. Jadikan firman ini kompas. Itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya itu urusannya Tuhan. Mau dilanjutkan duri dalam daging, siap komandan. Saya selalu seperti itu. Tiap kali saya melihat iblis datang dengan fakta yang buruk, saya bilang gini, siap komandan. Duri dalam daging, oke. Saya tahu bahwa saya adalah orang benar yang sedang membangun pohon kehidupan. Orang benar yang bangun pohon kehidupan itu selalu jalannya adalah jalan perlindungan Tuhan. Orang benar itu selalu ada jalan kehidupan. Orang benar tidak akan terombang-ambing selamanya. Tujuan akhir orang benar mendiami negeri yang berlimpah susu madunya. Orang benar dilanjutkan proses untuk next level, dapat balasannya lebih besar. Oke Tuhan, dikejar kebahagiaan, dikejar kekayaan sampai anak cucu, dikejar makan sekenyang-kenyangnya. Maju terus, jangan mundur tak gentar. Banyak orang benar yang mundur tak gentar. Lah orang benar ya harus majunya tak gentar. Menghadapi apapun, oke sudah. Wong arahnya kebahagiaan, kekayaan sampai anak cucu. Saudara dikejar makan sekenyang-kenyangnya kelimpahan. Lo kenapa kok mundur? Ya maju. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, sudah maju. Ini janji Tuhan. Kita percaya hari ini kita diberkati ketentraman yang besar, perlindungan dan sumber kehidupan. Kurang apa saudara? Kalau sudah firman ini dibagikan, masih capek jadi orang benar, ya sudah, itu pilihan saudara. Berarti saudara meragukan firman. Mulai hari ini, setelah live ini, saudara akan bangun kekuatan. Saya beberapa saat ini benar, Tuhan taruh sesuatu yang perlu saya bagikan untuk mendongkrak semangat. Semangat itu paling penting, karena orang yang punya semangat itu yang akan bisa bertahan sampai akhir.
Kalau saudara tidak punya semangat hari-hari ini, semua yang Tuhan sudah sediakan dengan perkara yang besar, itu akan gampang nanti dicuri sama iblis. Makanya hari ini jangan mau dibodoh-bodohi iblis, supaya saudara tidak menikmati itu tadi loh. Kebahagiaan, kekayaan sampai anak cucu, kelimpahan, ketentraman, perlindungan, sumber kehidupan. Saudara tidak menikmati semua ini. Makanya Tuhan mau kita semua, yuk hari ini kita tetap bangun pohon kehidupan, ya. Jalan kehidupan itu sedang saudara lewati kok hari ini. Hari ini tidak selamanya. Tenang, tenang, tenang. Kita lo lagi dalam perjalanan menuju negeri yang berlimpah susu madunya. Jadi kalau iblis datang dengan fakta air mata penderitaan, bilang aja, ya sudah, memang hidup di dunia kalau belum waktunya pulang, visanya belum habis, ya harus siap. Lah namanya tinggal di suatu keadaan di bumi ini penuh air mata, penuh penderitaan, penuh sakit penyakit, penuh orang jahat. Mau tuntut apa? Ya enjoy. Yang penting kan ada Tuhan. Hidupmu tetap aman, tetap ada dalam perlindungan itu tadi. Kalau jalan kehidupan itu pasti ada perlindungan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tidak perlu berkecil hati. Yang sudah remuk jiwanya, yang sudah patah hati, yang sudah kesesakan hari ini, firman ini buat saudara bangkit, bangkit, bangkit. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tidak ada kata capek deh Bu Eli. Hari ini berkata, wow keren jadi orang benar. Orang benar itu ternyata ya nikmatnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kami hari ini tidak akan pernah capek jadi orang benar. Karena kami tahu bahwa orang benar sudah disediakan berkat yang melimpah-limpah sampai anak cucu. Besar upah kami di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Yang hari ini sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan damaikan. Yang lagi digugat cerai Tuhan, kami tolak segala bentuk perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah sakit penyakit, beri kesehatan juga Tuhan. Pekerjaan yang di PHK, berikan pengganti yang jauh lebih baik Bapak. Karena Engkau berjanji kami akan menikmati makan sekenyang-kenyangnya. Di balik semua keadaan yang buruk ada makan sekenyang-kenyangnya. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.